Prestasi, selamat datang di Sepekan Banten Prestasi. Sepekan Banten Prestasi kali ini akan mengulas kegiatan apa saja yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mulai tanggal 5 Oktober sampai dengan 9 Oktober 2020. Bersama saya Ratu Diana, inilah Sepekan Banten Prestasi selengkapnya. Kita masuk ke berita yang pertama. Pada Senin 5 Oktober 2020, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota Pansus DPRD Kota Cilegon. Berikut berita selengkapnya. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melalui Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perancang Peraturan Perundang-undangan menerima konsultasi dari pimpinan dan anggota Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon pada Senin 5 Oktober 2020. Konsultasi pada hari ini bertujuan untuk memperkaya materi dalam rangka penyusunan perubahan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD Kota Cilegon, karena adanya perubahan PP nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD dan ingin memasukkan mengenai aspirasi masyarakat. Bidang HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten mengikuti sosialisasi pelaksanaan konferensi ilmiah internasional secara virtual pada Selasa 6 Oktober 2020. Kita simak bersama berita selengkapnya. Dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dika tahun 2020, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI akan menyelenggarakan konferensi ilmiah internasional. Bidang HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten mengikuti sosialisasi pelaksanaan konferensi ilmiah internasional yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM atau Balitbangkumham melalui video conference. Kegiatan sosialisasi ini untuk membahas rencana kegiatan konferensi ilmiah internasional dengan tema Reimagining the Vision on Law and Human Rights. Dalam kegiatan konferensi ilmiah internasional nanti ada keynote speaker yaitu Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, ada beberapa guest speaker dari Indonesia dan luar negeri, serta para pemakalah dari berbagai universitas di Indonesia. Masih di hari yang sama, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten saksikan pemusnahan barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten. Berikut berita selengkapnya. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Marcelina Budiningsih, menghadiri undangan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat kurang lebih 2 kg di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten. Di dalam acara pemusnahan juga dilakukan uji golongan terlebih dahulu oleh tim kedokteran dan kesehatan Polda Banten terhadap barang bukti sabu. Selanjutnya dilakukan pemusnahan dengan blender dan dicampur air panas. Terakhir dimusnahkan dengan menuangkan di lubang yang telah dipersiapkan dan ditimbun. Beranjak ke berita selanjutnya, Rabu 7 Oktober 2020, hadir secara virtual Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten ikuti kegiatan laporan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural serta plasma tes kemampuan bahasa Inggris. Berikut berita selengkapnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten pagi ini, Rabu 7 Oktober 2020, mengikuti kegiatan telekonferensi dalam rangka pemaparan laporan hasil penilaian kompetensi manajerial dan hasil English Placement Test yang bertempat di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Penilaian kompetensi Kemenkumham Banten perihal English Placement dari 1.430 peserta adalah sebagai berikut. Level Upper Intermediate dengan 119 orang peserta dan persentase 8,32%. 691 peserta atau mencapai 48,28% dengan level Intermediate. 543 peserta atau sekitar 37,95% dengan level Pre-Intermediate. Dan 78 peserta atau sekitar 5,45% dengan perolehan level beginner. Kita masuk ke berita selanjutnya. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten mengikuti kegiatan diskusi terbatas mendorong stabilitas ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19 secara virtual, Kamis 8 Oktober 2020. Berikut berita selengkapnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mengikuti kegiatan diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Banten secara virtual melalui aplikasi Zoom.
Diskusi ini membahas bagaimana mendorong stabilitas ketahanan pangan Provinsi Banten di tengah pandemi COVID-19. Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya menyampaikan bahwa di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, khususnya di lembaga pemasyarakatan, memiliki sumber daya manusia yang bisa diberdayakan untuk membantu dalam menjaga ketahanan pangan di Provinsi Banten. Di hari yang sama, bahas persiapan SKB wawancara pengecekan fisik untuk CPNS dan tes psikotes untuk taruna-taruni Poltekip dan Poltekim. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten mengikuti arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI secara virtual. Kita simak berita selengkapnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mengikuti kegiatan arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI terkait akan dilaksanakannya tes wawancara pengamatan fisik dan keterampilan atau WPFK pada seleksi CPNS formasi tahun 2019 dan tes psikotes pada penerimaan taruna atau taruni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi tahun anggaran 2020 secara virtual melalui aplikasi Zoom. Proses seleksi CPNS dan catat Poltekip dan Poltekim memasuki tahap akhir. Peserta CPNS tinggal melalui tahapan SKB WPFK, sedangkan para calon taruna atau taruni akan mengikuti tes psikotes yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 17 Oktober 2020. Diharapkan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Menghadiri penutupan program rehabilitasi sosial di Lapas Pemuda Tangerang, Kepala Divisi Pemasyarakatan melakukan pelepasan tanda peserta. Berikut berita selengkapnya. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas 2 Tangerang juga turut melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan 6 bulan sesuai jadwal yang sudah ditentukan dimulai dari 10 Februari 2020 sampai dengan 29 September 2020. Akan tetapi, terjadi keterlambatan pelaksanaan dikarenakan adanya lockdown akibat pandemi COVID-19, sehingga kegiatan berakhir pada hari ini, Kamis 8 Oktober 2020. Sebelum memasuki pelepasan tanda peserta sebagai simbolik dari kegiatan ini, Kadifpas Mercelina Budiningsih turut memberikan sambutannya. Semoga program 6 bulan ini dapat menghasilkan yang terbaik bagi masa depan WBP Narkotika setelah bebas nanti. Masuk berita yang terakhir. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten saksikan langsung serah terima jabatan Kepala Rutbasan Kelas 2 Serang, Jumat 9 Oktober 2020. Berikut berita selengkapnya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, R. Andika Dwi Prasetya, menghadiri sekaligus menyaksikan serah terima jabatan Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 2 Serang. Serah terima jabatan dilaksanakan antara MJ Parlawungan Siagian yang kini telah menjabat sebagai Pembimbing Pemasyarakatan Madya Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Bogor, kepada pejabat baru pelaksana tugas Teddy Haryanto yang juga menjabat sebagai Kepala Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan. Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan terima kasih kepada MJ Parlawungan Siagian atas dedikasinya menjadi Kepala Rutbasan Serang yang sudah membawa banyak perubahan. Demikianlah seluruh rangkaian berita dalam Sepekan Banten Prestasi kali ini. Nantikan berita-berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dalam Sepekan Banten Prestasi selanjutnya. Saya Ratu Diana undur diri, jaga kesehatan, salam prestasi.